Adik. Selamat siang Ibu. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah hadir di ruangan ini untuk Ibu izin. angkat Ibu ucapkan terima kasih karena sudah bersedia hadir di ruangan ini. Apakah kabarnya hari ini adik-adik semua? Baik Ibu. Adik-adik sebelum ini ada kegiatan lain yang adik-adik lakukan? Ada Ibu. Habis Dari kelas. Saya habis olahraga. Ada semuanya ini satu kelas atau? Beda Ibu. Ya baik, jadi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu minta sama-sama untuk memimpin kita dalam doa. Baik, silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Ingin jangan saling membawa doa ini menurut ajaran iman kita. Allah Bapa Dia di surga, puji dan syukur kepadamu atas berkat dan perlindunganmu untuk kami sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini kita melakukan semua di tempat ini untuk melakukan proses mengenal proses konseling kelompok. Semoga apa yang kami bahas ini dapat merubah perilaku kami. Semua doa ini kami berikan kepadamu menurut dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Baik, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita kan belum saling kenal ya. Jadi sebelum itu Ibu memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Marin Teseran, biasa dipanggil Ibu Nita. Ya, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Gracia Anggini Boy Puisi, biasa dipanggil Andi, dari kelas IPA. Kenalkan, nama lengkap saya Anak Larista, biasa dipanggil Ana, saya dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, nama saya Yuda Bintase, biasa dipanggil Yudi, saya dari kelas 2. Perkenalkan, nama saya Sylvia, saya dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Maris Pembara, biasa disapa Fian, dari kelas 11 bahasa 1. Perkenalkan, nama saya Manuel, biasa pemilihan dari 11 IPS. Baik, adik-adik, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Tadi ada sebelum kesini ada mata pelajaran yang diikuti. Ada Ibu. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Menyenangkan? Tidak. Kenapa? Gurunya ceramah. Tempatnya bosan ya? Bosan. Kalau dari adiknya? Ekonomi. Hitung-hitungan. Kalau dari adik Yuli? Bahasa Inggris. Pintar bahasa Inggris? Tidak juga. Kalau dari adik Uci? Sejarah itu. Membahas tentang sejarah. Kalau dari adik Fian? Kami cari matematika itu. Menyenangkan atau susah? Saya terlalu bikin pusing Ibu. Pusing ya? Bahasa paksa matematika nih. Kalau adik Nian? Ini barusan hadis yang biasa itu. Alasan berkeringat. Baik, terima kasih adik-adik sudah bersedia hadir ke ruangan ini. Jadi sebelum memulai proses konseling kali ini, mungkin perkenalkan, adik-adik sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum Ibu. Belum pernah. Jadi baik, Ibu akan menjelaskan sedikit. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu proses di mana Ibu dapat membantu adik-adik semua untuk menyelesaikan masalah ataupun dari permasalahan yang adik-adik ceritakan, mungkin dari teman-teman bisa membantu menyelesaikan atau memberikan solusi dari masalah yang dialami. Baik, kelihatannya adik-adik belum bersama ya. Oh iya, Ibu lupa. Jadi sebelum Ibu melakukan STRIKIN untuk adik-adik supaya lebih semangat, Ibu akan menjelaskan sedikit. Ada beberapa buah penting yang
alami, masalah tersebut tidak boleh disebarluaskan. Hanya kita saja yang tahu masalah-masalah tersebut, dan juga apabila masalah yang adik-adik alami secara aktif, adik bisa memberikan solusi atau pendapat yang adik berikan, dan juga dari masalah tersebut apabila ada tanggapan dari teman-teman, adik-adik bisa menerima atau menerima pendapat atau solusi dari teman-teman. Oke, baik. Ibu minta untuk kita berdiri ya. Ya, Ibu. Baik, jadi di sini kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya itu yang pertama tepuk aku tepuknya depan sini. Kita tepuknya di depan. Oh, kamu di depan, kitanya di atas. Jadi kalau ibu bilang aku di depan, kita di depan ini kamunya di depan, kitanya di atas, tapi tepuknya itu terserah kita mau berapa kali. Banyak-banyak 2 kali. Kalau yang ini Satu di atas itu banyak kali. Jadi speaking ini untuk melatih konsentrasi adik-adik ya. Udah siap? Siap, Ibu. Kita. Ulang ya. Tepuk kamu. Kita. Aku. Kamu. Aku. Kita. Aku. Kamu. Kita. Oke, gimana adik-adik, sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke, baik, silakan duduk. Baik adik-adik, karena kita sudah melakukan ice breaking, tentunya adik-adik sudah lebih bersemangat ya. Sudah, Ibu. Jadi Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengungkapkan masalah atau menceritakan masalah yang adik-adik alami. Silakan. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya Ibu, saya merasa gugup kalau ditunjuk untuk panti keberkahan. Kalau merasa gugup, adik-adik merasa gugup. Kenapa? Rasa apa? Kalau kalau teman yang kita berpengalaman, teman di depan itu tertawa, takutnya itu karena nanti ditertawai oleh teman-teman. Kalau dari anak, Dan juga terima kasih. Saya ingin cerita sedikit tentang masalah saya. Jadi di sekolah itu saya sering bolos karena saya kegiatan pramuka. jadi kalau kita adik-adik melakukan kegiatan pramuka itu tidak izin langsung. Jadi kadang saya izin, kadang juga tidak izin langsung keluar kelas ini. Kalau dari adik Yuli, Kalau saya mengantuk di kelas. Mengantuk di kelas itu mungkin malamnya itu tidur biasa jam berapa? jam Tidur jam 3. Emangnya adik Yuli buat apa saja sehingga tidur sampai jam 3? nonton. Oh, nonton. Kalau dari adik Kucing, Dan saya tuh sering makan terlambat dan kadang-kadang sakit sedikit. terus ya datang terlambat itu karena apa? Kalau malam saya sering meeting. Kalau dari adik Tian, Kalau saya sering datang terlambat juga, Ibu. terlambatnya karena apa? Biasanya itu Ibu sore hari kan saya bantu sama Mama ke Ibu. Jadi saya bantu Mama jualan sampai malam. Nanti sekitar malam Ibu pulang main game Ibu. Nanti sama Abar sampai pagi jam 3 Ibu jadi bangun terlambat. Kalau ibu boleh tahu, ini adik ada berapa bersaudara sehingga adik sendiri? Saya ada dengan satunya adik, tapi dia masih kecil. Kalau dari adiknya, Saya juga dengan terlambat Ibu karena nonton drakor dan
datang terlambat karena mamanya itu sering nonton drakor. Di sini jam 3. Ya baik, terima kasih untuk adik-adik yang adik-adik semuanya yang sudah mengungkapkan masalah terkait dengan masalah yang adik-adik sudah ceritakan. Kita sepakati masalah mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau terlambat itu kan ada berapa orang yang bisa terlambat? Iya, ada 3 orang ya. Iya, Ibu. Jadi ada 3 orang nih, adik Ucik yang terlambat karena Mete malam. sering mete, dan adik Pian juga demikian, mete karena main game. Kalau adik Nian nonton drakor. Jadi baik, dari permasalahan yang sudah tiga teman kalian ceritakan, di mana terlambat tapi dengan penyebab yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari adik-adik bisa memberikan pendapat atau saran bagi mereka untuk masalah yang mereka alami. Dari mana? Mungkin ada dari teman-teman. Silakan. Mungkin teman-teman bertiga kan tadi bilang terlambat dengan Ya, penyebab yang berbeda. Cika bilang tadi Mete, sering begadang. begadang biasa 3 bulan 1 itu kan namanya buat anak ya, nonton TikTok. Kalau teman main game. Jadi temannya kan tadi membantu. Jadi kalau bisa punya teman ini membuat jadwal begitu, membuat jadwal manajemen waktu. Jadi jam berapa harus tidur, jam berapa belajar, jam berapa main game. Usahakan main game sebelum atau setelah belajar supaya setelah itu langsung tidur. Misalnya tidur berlarut biar jam 11 juga bisa, intinya jangan sampai larut karena besok paginya kan masih pergi ke sekolah. Apalagi kalau SMA kan masuk jam 7.15 itu pagar sekolah sudah tutup. Jadi kasihan kalau seandainya keterlambatan teman-teman bertiga membuat nilai akademik yang bertiga menurun. Mungkin masih ada lagi. Kalau saya sama itu karena sama dengan teman di sekitar dengan masalah saya juga begadang, jadi sama dengan mereka, dia tidak tahu masih solusinya. Baik, itu program saya teman-teman itu kayak sama dengan teman saya, tapi dia lebih memprioritaskan sekolah 3:60 gitu. Jadi kayak ini besok saya harus bangun pagi supaya jangan terlambat ke sekolah. Jadi malam tuh bisa tidur lebih awal, jangan mungkin karena hal-hal yang tidak penting. Baik, jadi untuk adik-adik yang memiliki permasalahan yang sama, yang dari adik Uci terlambat karena sering begadang, nonton main HP, dan adik Fian yang sering terlambat sebelum membantu orang tua, dan setelah membantu orang tua itu bermain game sampai larut malam. Jadi mungkin, dan adik Lian itu terlambat karena nonton drakor. Jadi solusi yang sudah ada, pendapat dari teman-teman yang sudah diberikan, mungkin adik-adik bisa tidak salah, ya bisa juga manajemen waktu, ataupun kan adik yang punya itu membantu orang tua. Jadi mungkin kan kalau setelah pulang sekolah adik Fian sebelum sesudah membantu orang tua mungkin harus belajar duluan. Kalau sesudah belajar baru menggunakan HP untuk bermain HP, bermain game. Dan situ adik Fian juga bisa membuat jadwal belajar sehingga untuk bisa ada waktu luang untuk tidur jam berapa, belajar jam berapa, main HP jam berapa. Nah, kalau dari adiknya juga bisa seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bisa memanajemen waktu. Mungkin adiknya juga tidak bisa memanajemen waktu, jadi waktu yang ia luangkan itu dihabiskan untuk nonton drakor, sehingga nonton drakor sampai
larut malam sehingga besoknya itu tidak ada bangun terlambat dan ke sekolahnya itu juga terlambat. Jadi dari solusi yang sudah ibu dan teman-teman berikan, bagaimana untuk adik-adik, apakah ada dari 3 permasalahan yang sama ini mungkin adik-adik bersedia untuk mengubah perilaku yang adik-adik alami? Bisa Ibu. Oke, baik adik-adik. Jadi bagaimana dengan adik Ucip, Pian, dan Mian, apakah bisa merubah perilaku yang sering datang terlambat itu menjadi untuk bisa mengubahnya untuk tidak datang terlambat lagi? Bisa Ibu. Ya baik. Dan juga jika adik-adik untuk mengubah perilaku yang sering datang terlambat ke sekolah itu, adik-adik perlu observasi diri. Nah, observasi diri ini di mana adik-adik harus mengobservasi diri sendiri. Bagaimana misalkan oh saya ini sering datang terlambat, jadi apa yang harus saya lakukan sehingga yang perilaku sering datang terlambat itu bisa berubah pada diri adik-adik. Dan juga harus mengevaluasi diri. Nah, mengevaluasi diri ini adik-adik bisa melihat bagaimana setelah adik-adik mengubah perilaku yang adik-adik lakukan itu mungkin bisa mempengaruhi atau bisa ditiru atau ditiru oleh misalkan teman-teman di sekeliling adik itu. Lalu yang ketiga itu pemberian penguatan. Nah, pemberian penguatan di sini adik-adik bisa menguatkan diri, misalkan kayak seperti adik sering datang terlambat. Nah, dari yang adik sering datang terlambat itu saya harus membuat apa sehingga apa yang saya lakukan itu bisa merubah pada diri saya, diri adik-adik. Lalu nah ini membuat pemantauan dan hukuman. Jadi ibu minta untuk adik-adik yang memiliki masalah yang sama dan juga adik-adik yang sudah memberikan saran atau pendapat yang diberikan kepada 3 adik ini bisa melihat apakah dari mereka ada perubahan, misalkan kayak oh mereka datang sekolah itu tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Nah, jika adik-adik masih saja datang terlambat, maka ibu akan memberikan hukuman kepada adik-adik seperti membersihkan toilet atau membersihkan kelas. Bagaimana adik-adik setuju? Setuju Ibu. Ya baik, adik-adik dari beberapa pembahasan masalah yang sudah kita semua bahas tadi, ibu memberikan kesempatan kepada adik-adik semuanya untuk salah satu dari adik-adik untuk memberikan kesimpulan dari masalah yang sudah kita bahas sama-sama tadi. Saya Ibu, ya silakan adik Fian. Kan permasalahan yang diselesaikan hari ini juga termasuk permasalahan saya, di mana saya itu sering datang terlambat karena sorenya saya bantu mama, terus malamnya itu saya main game minggu pagi. Jadi untuk mengubah hal tersebut, saya mungkin bisa memanage waktu saya, bisa membuat jadwal. Jadi mungkin ketika main game mungkin bisa sampai jam 11 saja, supaya pagi hari tidak terlambat. Kalau dari saya uniknya itu bisa manajemen. Jadi dari permasalahan yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir ini, jadi bagaimana adik-adik bisa ya untuk merubah tingkah laku yang adik-adik sering lakukan yang sering terlambat itu menjadi lebih baik lagi. Bisa Ibu. Kalau kita sudah sepakat, jadi nanti
oh iya, sebelumnya Ibu akan membagikan gambar evaluasi hasil untuk adik-adik mengisi ya. Sudah Ibu. Ibu ada tulisan. Centang Kak Ibu? Iya, dicetak. Sudah Ibu. Jangan lupa tulis nama ya. Sudah Ibu. Baik, terima kasih adik-adik sudah mengisi lembar evaluasi hasilnya. Jadi berakhir sudah proses konseling kelompok kita hari ini. Dari semua perbincangan kita dari awal dari mengenai masalah yang sudah dialami oleh adik-adik, kiranya menjadi perubahan tingkah laku bagi adik-adik yang sudah menceritakan masalah tersebut. Baik adik-adik, jadi minggu depan kita akan bertemu kembali untuk melihat perkembangan dari adik Uci, Pian, dan Nian. Ya, Ibu. Jadi adik-adik setuju di tanggal berapa? Minggu depan hari apa? Sama juga Ibu. Hari Selasa Ibu. Jadi kita baru bertemu kembali hari Selasa depan ya. Ya, bagaimana adik-adik? Setuju, Ibu. Ya, baik. Jadi terima kasih adik-adik semuanya sudah bersedia datang untuk menceritakan masalah yang adik-adik alami dan sudah membantu teman adik Uci, Pian, dan Nian untuk memberikan solusi dan pendapat. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya. Jadi sebelum kita berpisah dari tempat ini, Ibu meminta kesediaan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan adik Uci. Terima kasih adik Uci yang sudah memimpin kita dalam doa. Berakhir sudah kegiatan kita konseling kelompok pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih Sama-sama.